Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mayang Puspitasari dari kelas R7C, Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah menulis ilmiah dengan dosen pengampu Bapak Irwan Siagian, MPD. Sebelumnya, terima kasih kepada Bapak Irwan yang telah memberikan kesempatan untuk saya memaparkan video yang telah saya buat. Video ini akan membahas mengenai unsur-unsur dan jenis-jenis daftar pustaka. Sebelumnya, kita harus mengetahui dulu apa itu daftar pustaka. Menurut Gerskiraff tahun 1997 halaman 213, daftar kepustakaan atau bibliografi adalah sebuah daftar yang berisi judul buku-buku, artikel-artikel, maupun bahan penerbitan lainnya yang mempunyai hubungan dengan sebuah karangan yang sedang digarap. Menurut Nini M. Kuntoro tahun 2007 halaman 195, daftar pustaka merupakan salah satu teknik notasi ilmiah yang merupakan kumpulan sumber bacaan atau sumber referensi saat menulis karya ilmiah. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, daftar pustaka merupakan daftar yang mencantumkan judul buku, nama pengarang, penerbit, dan sebagainya yang ditempatkan pada bagian akhir suatu karangan atau buku, lalu disusun menurut abjad. Daftar pustaka dapat kita temui pada makalah, skripsi, artikel, maupun buku. Kemudian, fungsi daftar pustaka yaitu memberikan petunjuk bagi para pembaca buku atau karya tulis lainnya yang ingin meneruskan kajian atau untuk melakukan pengecekan ulang mengenai keabsahannya terhadap karya tulis tersebut. Memberikan apresiasi terhadap penulis buku atau karya tulis yang dirujuk terhadap karyanya yang turut memberikan peranan dalam penulisan karya tulis yang ingin kita tulis. Menunjukkan bahwa suatu tulisan dan informasi dalam karya ilmiah bukanlah hasil dari pemikiran penulis saja, melainkan dari hasil pemikiran orang lain. Setelah kita mengetahui pengertian dan fungsinya, maka kita masuk kepada unsur-unsur daftar pustaka. Unsur-unsur daftar pustaka. Yang pertama yaitu nama pengarang atau penulis. Penulisan nama diawali dengan nama akhir atau nama belakang dari si pengarang atau penulis. Nama gelar tidak perlu dicantumkan ke dalam daftar pustaka. Contoh, nama pengarang Zainal Arifin. Dalam penulisannya menjadi Arifin, Zainal. Yang kedua yaitu tahun diterbitkannya. Contoh, tahun 2010. Dalam penulisannya hanya berupa angka, tidak dalam berupa huruf. Unsur yang ketiga yaitu judul buku harus dicetak miring. Contoh, judul buku Cermat Berbahasa Indonesia. Yang keempat yaitu tempat diterbitkannya. Contoh, Jakarta, Bandung, dan sebagainya. Yang kelima yaitu nama penerbit. Contoh, Akademika Pressindo. Kemudian masuk dalam jenis-jenis daftar pustaka. Jenis yang pertama yaitu metode Harvard.
Cara penulisan daftar pustaka dengan Harvard adalah sebagai berikut: nama, tahun, judul, edisi, tempat diterbitkannya, dan yang terakhir nama penerbit. Yang pertama yaitu nama. Nama penulis yang terdiri dari dua kata, maka dalam penulisannya harus dibalik. Contoh, Arif Hakim menjadi Hakim Arif. Buku yang ditulis oleh dua penulis, maka hanya penulis pertamanya saja yang dibalik, sedangkan penulis selanjutnya tidak. Contoh, Hakim, Arif dan Abdurrahman Setiawan. Jika buku dengan pengarang lebih dari 3 orang, maka setelah penulis kedua hanya ditambahkan DKK. Contoh, Hakim Arif, Abdurrahman Setiawan, dan Samsul Bahri, DKK. Yang kedua yaitu tahun. Dalam penulisannya hanya berupa tahun saja. Yang ketiga yaitu judul. Di antara tahun terbit dan judul buku ditambahkan tanda titik. Contoh, Hakim, Arif tahun 2005 dengan judul Kiat Menulis Artikel di Media dari Pemula sampai Mahir. Dalam penulisan judul harus dicetak miring. Yang keempat yaitu edisi. Jika buku telah diterbitkan dalam beberapa edisi, maka keterangan edisi tersebut ditambahkan sebelum nama kota atau setelah judul buku. Contoh, Hakim, Arif tahun 2005 dengan judul Kiat Menulis Artikel di Media dari Pemula sampai Mahir, edisi kedua. Namun jika edisi tidak terdapat, maka tidak perlu dituliskan. Yang kelima yaitu tempat diterbitkannya. Di antara nama kota dan nama penerbit ditambahkan tanda titik 2. Contoh, Hakim Arif tahun 2005 Kiat Menulis Artikel di Media dari Pemula sampai Mahir, Bandung Nuansa. Berikut merupakan contoh penulisan daftar pustaka jika bersumber dari buku, buku terjemahan, artikel majalah, skripsi atau disertasi atau tesis, artikel jurnal, dan yang terakhir internet. Jenis yang kedua yaitu metode APA-Style atau American Psychological Association. Gaya penulisan ini biasanya digunakan dalam bidang filsafat, antropologi, akuntansi, geografi, hukum, politik, sejarah, dan sosiologi. Cara penulisan daftar pustaka dengan APA-Style adalah nama penulis, tahun publikasi, judul, edisi penerbitan, tempat publikasi, dan nama penerbit. Yang pertama yaitu nama. Cara penulisannya baik penulis utama maupun penulis tambahan dengan cara membalik nama depan dan nama belakang. Yang kedua yaitu tahun publikasi. Pada penulisan tahun buku hanya berupa tahunnya saja. Namun jika dalam penulisan jurnal boleh mencantumkan tahun, bulan, dan tanggal. Jika tidak terdapat tanggal publikasi, bisa menulisnya dengan N.D. Yang ketiga yaitu judul. Setiap huruf awalan judul maka menggunakan huruf kapital. Pengecualian jika ditemukan kata umum, inisial, dan singkatan yang lazim dituliskan dengan menggunakan huruf kapital, maka boleh digunakan. Akhiri judul dengan menggunakan tanda baca titik. Penulis judul harus dicetak miring. Yang keempat yaitu edisi penerbitan. Dalam penulisan edisi penerbitan harus menggunakan angka. Yang kelima yaitu halaman rujukan. Penulisan halaman rujukan dilakukan apabila merujuk pada halaman tertentu saja. Jika merujuk pada semua buku, maka tidak perlu menuliskan halaman rujukan. Yang keenam yaitu tempat publikasi. Penulisan tempat harus spesifik, lengkap dengan nama kota dan negaranya. Yang ketujuh yaitu penerbit. Nama penerbit ditulis setelah tanda titik 2. Berikut merupakan contoh penulisan daftar pustaka APA-Style jika bersumber dari jurnal, majalah, surat kabar, buku teks, film, lagu, internet, maupun sumber tanpa penulis atau editor. Jenis yang ketiga yaitu metode MLA Style atau Modern Language Association.
Gaya penulisan ini biasanya digunakan dalam bidang seni, bahasa dan sastra, maupun dalam bidang humanitis. Cara penulisan daftar pustaka dengan menggunakan MLA Style adalah sebagai berikut. Nama, judul artikel, judul utama, edisi, nomor, tanggal publikasi, tempat publikasi, dan penerbit. Yang pertama yaitu nama penulis harus dibalik. Jika penulis terdiri dari dua, maka menuliskan keduanya dengan menambahkan "dan" di antara kedua namanya. Sementara jika jumlah penulis lebih dari 2 orang, maka cukup menambahkan et al. Contoh, Zahir, Fahri, dan Andika Dimas, et al. 2. Penulisan judul buku atau artikel dalam penulisannya harus dicetak miring. Apabila judul artikel menggunakan subbab, maka diberi tanda petik. Yang ketiga yaitu dalam menuliskan edisi penerbitan harus menggunakan angka. Yang keempat yaitu nomor biasanya dituliskan sebagai nomor volume keluarnya buku, artikel, dan jurnal. Yang kelima ada tanggal publikasi. Dalam penulisan tanggal tidak ada aturan bakunya, namun dalam penulisan daftar pustaka diharuskan untuk mencantumkan tanggal publikasi. Apabila tidak terdapat tanggal publikasi, maka dapat mencantumkan tanggal kapan mengaksesnya. Yang keenam yaitu tempat publikasi. Bisa berupa di mana tempat buku diterbitkan, ataupun tempat lainnya yang merujuk pada tempat terjadinya objek tersebut ada. Yang terakhir yaitu penerbit. Penerbit wajib dituliskan apabila merujuk pada buku, jurnal, maupun film. Berikut merupakan contoh penulisan MLA Style. Demikian pembahasan yang dapat saya sampaikan. Berikut merupakan simpulannya. Daftar pustaka merupakan hal penting yang harus dicantumkan dalam pembuatan suatu karya ilmiah, karena memiliki fungsi sebagai bahan rujukan untuk keabsahan mengenai informasi yang didapat, apakah bersumber dari yang terpercaya atau tidak. Penulisan daftar pustaka harus memenuhi unsur-unsur yang sudah ditentukan, dan dalam penulisannya, daftar pustaka harus disesuaikan berdasarkan jenis sumber yang didapatkannya. Berikut merupakan sumber yang saya dapatkan. Terima kasih atas waktunya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.